Obrolan seputar situasi Jepara yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Erlisa, ketemu lagi bersama saya Dinda Kirana di kesempatan hari ini. Dan semoga sahabat Erlisa dalam suasana yang sangat menyenangkan, damai dan selalu sukses. Edisi hari apa ya? Baik, di edisi hari Selasa 22 Juli 2024, apa kabar Anda? Semoga suasana baik dan menyenangkan. Pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, Dinda Kirana hadir kembali di Talkshow Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara dengan tema pegiat teater Jepara yang selalu eksis. Dan tentunya Jepara ini adalah gudang para seniman dan seniwati yang selalu memberikan inspirasi tersendiri buat kita semua sahabat Erlisa. Dan untuk Anda, mungkin ada di antara Anda yang saat ini lagi berada di gelombang 94,7 FM, Anda berada di Radio Erlisa FM Jepara. Yang ingin gabung ya, nanti misalnya pengen bertanya-tanya atau memberikan tanggapan-tanggapannya di talk show kita dengan tema pegiat teater Jepara yang selalu eksis, Anda bisa masuk di chat WA-nya di 081 325 di 081 325 804 itu dia. Sampai kelupaan karena saking semangatnya sahabat Erlisa. Dan 1 jam kebersamaan kita di pegiat teater Jepara yang selalu eksis. Dan sekarang kita juga sedang live di TikTok serta Facebooknya Radio Erlisa FM Jepara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim support yang sudah memberikan sponsor kepada kami ini dari Sendang Mubarok, yaitu Sendang Mubarok itu memberikan fasilitas sepenuhnya kepada Radio Erlisa untuk atas berjalannya acara talk show Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Terima kasih untuk Sendang Mubarok, kami ucapkan semoga perjalanan umroh haji yang kemarin hari Minggu berangkat selamat sampai tujuan dan nanti bisa kembali ke Indonesia dengan selamat juga. Terima kasih. Sekarang saatnya saya perkenalkan narasumber yang sudah hadir. Ada pegiat teater Jepara, ada Mas Eko BS. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Eko? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Ya. Selalu sukses ya. Amin. Ya. Baik, untuk selanjutnya ada pegiat teater lagi, Fahmi Bajuri. Ini juga salah satu artis ibu kota. Ada nama Bajurinya ini ya. Bukan. Bajuri. Assalamualaikum Mas Bajuri. Waalaikumsalam Mbak Dinda. Alhamdulillah baik. Agak serak-serak nih. Aduh. Justru yang dicari yang serak-serak. Baik, terima kasih ya Mas Eko, Mas Bajuri atas kehadirannya, atas partisipasinya, berkenan hadir di Radio Erlisa FM Jepara, memberikan dampak positif, aura positif yang sangat luar biasa untuk Erlisa agar terus berkembang. Kita semua minta doa dari Mas Eko dan juga Mas Fahmi Bajuri. Untuk kali ini, tema yang kita angkat adalah tentang pegiat teater Jepara yang selalu eksis. Mas Eko sekarang. Iya, Mbak. Kegiatan kesenian di Jepara, ini kan banyak sekali ya Mas kalau kita berbicara tentang kesenian. Seni bermacam-macam dan kayaknya kalau di Jepara ini komplit. Seni teater, seni bernyanyi, pedalangan, emprak, kemudian kentrong dan lain sebagainya, semuanya ada. Dan di sini juga ada pos-posnya masing-masing. Para pegiat-pegiat seni ini ada, tetapi di sini kita berbicara tentang seni teater yang ternyata kalau kita lihat ini sekian kesekian eksis, penggemarnya banyak sekali begitu. Terus di sini Mas Eko sebagai seorang yang memang aktif di bidang itu, menurut Mas Eko, pegiat seni di Jepara agar kita selalu bisa eksis bahkan lebih mantap ke depannya, harus bagaimana Mas Eko? Sesuai tema yang kita angkat. Silakan. Ya ini selamat sore dulu ya, Iya. Mbak ya. Mungkin agak geser dikit mic-nya. Oh, di sini ya. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam obsesi Mbak Dinda dan teman-teman pemerhati Erlisa ya. Iya. Pemerhati Erlisa. Berbicara teater di Jepara itu selama
beberapa tahun ini yang setahu saya memang hanya ada beberapa kelompok teater yang muncul. Tetapi melihat fenomena perteateran yang ada di sekolah-sekolah, terutama sekolah menengah, itu luar biasa, Mbak. Kalau pernah saya data di tahun 2016-2017 itu ada sekitar 38 kelompok teater pelajar. Hanya yang aktif itu kurang lebihnya sekitar 12. Itu yang aktif Kabupaten Jepara. Iya. Karena beberapa faktor dan alasan juga beralih ke misalnya ke mana ekstra atau komunitas film, misalnya film pendek di situ. Dan di teater sendiri memang gampang-gampang susah sih. Kalau saya sendiri dengan teman-teman teater Lentera itu memang secara tidak langsung dalam setahun itu kami berproses dan produksi 1 tahun 1 lakon. 1 tahun 1. 1 tahun 1 lakon, karena mengingat teman-teman di Lentera itu ini, Mbak, banyak yang kerja, aktif yang kerja. Jadi karena mereka nyambi bekerja ya. mereka bukan nyambi ya, tapi mereka memang bekerja. Ya, bekerja. Iya. Dan dalam komunitas kami memang bagaimana caranya supaya kita tetap berkesenian, tetapi tidak mengganggu pekerjaan kita sehari-hari. Betul. Gitu. Dan saya sendiri juga memiliki pekerjaan. Tapi juga membangun jaringan keluar dengan mengikuti diskusi-diskusi daring, pelatihan-pelatihan daring yang diadakan oleh teman-teman kelompok teater di luar Jepara. Dan sejauh ini memang saya mencoba membangun komunikasi dengan teman-teman di luar Jepara untuk istilahnya minta masukan ke kami khususnya, bukan ke teater Jepara umumnya bukan, tetapi kepada kelompok kami khususnya. Terus kemudian kemarin kami juga mendapat respon yang baik di teater Jaten di Batang. Kami kerjasama dan teater Lentera Jepara bisa pentas di Batang, dan nanti Agustus juga teman-teman teater Jaten dengan lakon Leng pentas di Gedung Kesenian di sini. Di Gedung Kesenian sini ya. Tanggal 9 Agustus. Iya. 9 Agustus, kurang sebentar lagi. Ini sudah pada latihan berarti ya? Udah jadi, udah dipentaskan di Batang dulu. Iya. Kemudian mana lagi ya? 3 kota, mereka 3 kota dan Jepara salah satunya. Itu menjadi hubungan ini, Mbak, hubungan baik, saling bersinergi dan bertukar wawasan. Termasuk kemarin ke teater Lentera juga pentas di Semarang, di mana itu Sekaran, Aula Sekaran, kerjasama dengan teater SS, dan juga di Banjarnegara dengan Dewan Kesenian Banjarnegara di sana. 3 kota itu saat ini teater Lentera sedang fokus pada karya seni ramah lingkungan. Karya seni ramah lingkungan. Ya. Itu nanti yang akan dipentaskan? Isu-isunya kami mengangkat isu lingkungan, sosial lingkungan gitu. Terutama pada wilayah pesisir ya. Termasuk yang kemarin kita pentaskan Raung Silagu itu kan bercerita tentang ini fenomena perubahan lingkungan yang terjadi di pesisir Pantai Melonggo, Bondo, dan mana sama tambang pasir.
isu tambang pasir laut di Iya. Jepara Utara. Jadi menurut Mas Eko untuk seni teater di Jepara saat ini masih tetap eksiskah atau menurun atau malah justru semakin luar biasa naik gitu? Kalau dari sudut pandang saya pribadi, di kami hanya berjalan saja. Oh, Karena saya terus terang kan di sini baru Oke, sekitar 7 atau 10 tahun ya, 10 tahun di sini. Kemudian saya bertemu dengan teman-teman teater di Jepara, saya gabung ke teater Lentera. Lalu ya dari kecil pentasnya dari yang pentas-pentas di kampung misalnya seperti itu, terus kemudian kemarin alhamdulillah direspon dengan sebuah sponsor juga, akhirnya kami juga tambah semangat berproses. Ya kalau dikatakan berkembang signifikan enggak juga, tetapi memang jalan. Hanya yang ramai itu kelompok seni ini Mbak, pelajarnya malah oh, itu justru yang menjadi semangat kita gitu di teman-teman SMA, SMK, MA itu sama di perguruan tinggi di Unisnu itu kan juga ada. Dan memang salah satunya teater Among Jiwo yang di SMK Negeri 1 Kedung itu ada beberapa program khusus gitu. Program khususnya yang paling menonjol saat ini teater apa itu? yang Jepara. paling menonjol. Yang sering menang gitu. Saya nggak, kayaknya kok saya nggak enak mau komentar gitu Bang. Iya. Cuma saya Data. di data-data Data, itu ya Yang menangan yang dinding. yang menangan di mana-mana enggak Enggak tentu ya? enggak tentu. Enggak tentu. Bergantian. Ya? Hanya memang saya lihat teman-teman di teater Among Jiwo itu memang timnya sudah terbentuk dari alumninya Kekompakannya juga. bagus. Kami membangunnya 10 tahun. Iya. Membangun 10 tahun dan setiap tahun itu kami punya program khusus untuk pentas keluar kota. Oh gitu. Kita mengikuti festival keluar kota, menang atau kalah kita ikut. Kita ikut. Hanya memang festivalnya yang kita ikuti, acaranya itu kami melihat dulu sesuai budget kita enggak gitu. Iya. Tapi tahun kemarin Among Jiwo luar biasa. Menurut saya Iya. luar biasa. Kita semua juga tahu Among Jiwo luar biasa. Dari Surabaya kemudian Solo ke Solo 2 kali. Terus nanti ini juga tanggal 25 kami juga bersilaturahmi ke Yogyakarta, pentas dengan teman-teman SMKI Yogyakarta, SMKI Surabaya dan SMK Surakarta itu dan Teater Braille Yogyakarta. Yang kami usulkan adalah menginisiasi adanya pertemuan teater pelajar se-Indonesia. Pertemuan teater pelajar se-Indonesia. Iya. Itu di mana ntar? Atau sudah jalan atau belum? Ini baru menginisiasi kami. Menginisiasi. Siapapun gagasan. nanti, ya gagasan. Siapapun nanti yang jadi tuan rumah, kita harapkan Harus siap. bergilir. Harus bergilir. Dan kalau yang kami ikuti pada program Seni Torahmi ini sudah berjalan yang kelima kalinya. Berarti tiap tahun itu Mbak. Ini udah 5 tahun berarti. Terus kami saling berkunjung. Kemarin kami juga berkunjung ke SMKI Surabaya. Kami sebelumnya berkunjung ke SMKI Yogyakarta. Kemudian SMKI Yogyakarta berkunjung ke SMK Kedung. Saling mengunjungi. Iya, saling mengunjungi. Ini nanti juga September. Ini juga ada kunjungan lagi dari SMKI Surabaya pentas di sini. Iya. Dengan lakonnya apa itu ya, saya lupa, Joko Petit atau apa itu dari cerita rakyat dari Prancis karena mereka kerjasama dengan lembaga Indonesia Prancis sepertinya. Dan nanti September saya kurang tahu tepatnya, masih dalam komunikasi untuk tanggalnya.
kami akan ketemu dulu di Yogyakarta, berembuk, terus kegiatannya ya ada workshop, diskusi, simposium, gelar karya dan macam-macam gitu Mbak. Iya, Mas Eko. Dari sekian keterangan penjelasan dari Mas Eko, saya timbul pertanyaan, kegiatan-kegiatan Mas Eko ini kan banyak sekali ya. Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat Erlisa, kepada pemirsa tentang selain mengajar yang tentunya menjadi kesibukan Mas Eko sehari-hari, juga pelatih teater. Ini di mana saja gitu, kita pengen tahu. Melatih teaternya itu, melatih kesenian, berkesenian itu di mana saja. Mungkin ada di Among Jiwo, Lentera dan macam-macam. Semuanya Mas Eko handle gitu. Seperti apa, bisa dijelaskan? Kalau ekstra teaternya di Teater Among Jiwo SMK Negeri 1 Kedung. Terus kemudian saya juga mengajar ekstra seni lukis di PAUD, TK, SD, Masehi. Juga mengajar bahasa Indonesia di SMP Masehi Jepara. Lalu di SMA Negeri 1 Jepara saya melatih ekstra teaternya, teater SMA Biasukma. Negeri 1 Jepara, Iya. oke. Kemudian ini yang barusan ini di SMA S Muhammadiyah 3 Jepara. Ini saya mengajar seni budaya. Seni budaya. Membagi waktunya bisa ya Mas kayak gitu? Alhamdulillah ini sedang berjalan. Semoga bisa. Dan akhirnya pun bisa punya waktu untuk menyisihkan 1 jam di Radio Erlisa untuk talk show. Wah, keren nih. Luar biasa. Terima kasih ya Mas Eko atas aktivitasnya yang sangat keren, dan semoga perjuangan dari Mas Eko dan kawan-kawan teater ini untuk membuat tadi ya rencana pertemuan teater se-Indonesia, teater pelajar se-Indonesia bisa kecampaian ya. Amin. Amin. Siapa tahu Jepara jadi tuan rumah gitu. Nanti bisa kita saling membantu. Baik, terima kasih ya Mas Eko ya, sahabat Erlisa itu tadi ya yang disampaikan oleh Mas Eko, seorang pegiat teater yang sangat luar biasa di Jepara. Dan Mas Eko yang lain ini masih banyak sekali. Kalau kita datangkan semuanya, mungkin bisa seharian full kita talk show di sini ya, karena bergantian begitu. Karena semangat para seniman Jepara ini memang sungguh-sungguh kita akui sangat keren banget. Kembali saya beralih ke artis kita, Bajai Bajuri. Aduh. Mas Bajuri, apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, baik. Terima kasih ya Mas Bajuri atas berkenannya rawuh di Radio Erlisa FM Jepara. Ini sebuah kehormatan bagi kami semua atas hadirnya Mas Bajuri ini. Mas Bajuri yang kami lihat juga ini alumni Unisnu. Iya, Kabupaten Jepara. Iya. Berarti satu alma mater ya sama Erlisa juga. Iya, betul. Pemilik Erlisa soalnya Saya dari sana. juniornya jenengan, Mbak. Iya. Juniornya jenengan. Dan di sini tentunya Mas Bajuri juga bisa menyampaikan seperti apa sih eksisnya teater di Kabupaten Jepara. Sosok Mas Bajuri ini kecimpung di dunia teater ini sejak kapan, kemudian kegiatan-kegiatannya seperti apa? Silahkan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Dinda. Tapi mohon maaf ya untuk sahabat Erlisa. Ini suaranya baru Apa ini. itu malah seksi, suara serak-serak basah gitu ya. Silakan. Kalau boleh cerita nih Mbak ya. Awal dari Boleh, sangat boleh. mengenal teater itu dari kecil ya. Dari kecil dari almarhum bapak saya. Cuman saat itu ya hanya sekedar kayak, maksudnya kalau saya hanya nonton. Iya. Kalau keterlibatan langsung enggak sih. Cuman dari dulu lebih dikenalkannya di kayak puisi kayak gitu. Terus kemudian kalau pentas-pentas 17-an paling ya main-main hanya buat figuran dan lain sebagainya. Kalau mulai bukan mendalami juga ya, tapi kalau mulai berkecimpung sampai basah itu mungkin waktu emang merantau dari Bangsri ke kampus ke tahunan. Waduh. Biar lebih dramatis. Itu berkecimpung sampai basah gitu. Iya, sampai basah itu. Iya. Ketika emang udah mulai mengenal Jepara itu. Oke. Karena emang dari dulu itu emang mengenalnya hanya di daerah Bangsri saja gitu. Tapi ketika masuk kuliah akhirnya ya banyak mengenal tentang Jepara, termasuk juga mulai dari masuk di UKK-nya teater Tuman itu yang di kampus. Itu saya kira menjadi gerbang ini. Akhirnya saya diperkenalkan dengan dunia-dunia yang menurut saya juga orangnya sangat
sangat-sangat apa ya, lengkap. Ada Jangan yang bilang dunia lain ya. oh bukan dunia lain bukan. Ada yang aneh, Iya, ada yang unik gitu. unik, banyak unik lah. Ada yang emang karena ini ya teater juga relatif ya Mas Eko ya. Tinggal perspektif teman-teman yang ada di dunia teaternya. Kalau dia mau dibikin kayak gembel juga bisa, mau dibikin rapi juga bisa, Iya. mau dibikin yang nyeleneh juga bisa. Itu tinggal kembali ke perspektif dari teman-teman sendiri. Kalau sampai sejauh ini kemudian melihat teater di Jepara, saya kira ini betul yang dikatakan Mas Eko sih. Kalau dikatakan berkembang pesat tidak. Cuman memang alhamdulillahnya ya tetap masih ada yang jalan gitu aja sih. Ya karena kalau yang dikatakan Mas Eko, yang teater yang masih hidup adalah teater yang ada di pelajar, yang di sekolah-sekolah. Iya. Karena emang ini banyak wadahnya gitu. Kalau yang teater umum ini emang karena sudah udah ada tanggung jawab yang lain ya, kayak kerja dan lain sebagainya, mereka susah untuk mengatur waktu. Tapi kalau untuk pelajar ini kan mereka waktunya masih luang, jadi ya mereka bisa beraktivitas atau bisa bikin kegiatan latihan, pementasan, pertunjukan, itu bisa menyesuaikan waktunya kayak gitu. Kalau saya emang latar belakangnya dari teater kampus, dari teater Tuman. Jadi ya yang saya lihat kalau dari kampus ini, kalau di sana-sana, kalau di kota-kota lain itu kan teater pelajar, itu kan melihatnya pasti adalah teater kampus kayak gitu. Tapi kalau saya katakan di Jepara ini tidak bisa kayak begitu. Karena apa? Karena saat ini yang ada di Jepara itu teater pelajar sama teater kampus, saya katakan bisa jalan imbang, jalan bareng. Karena apa? Ya karena sekarang orang-orang yang ada di belakang teater pelajar ini itu adalah mantan alumninya, terus kemudian atau dia ambil pelatih-pelatih yang expert, yang dari luar kota gitu, kemudian diambil sebagai pelatih. Akhirnya ya kita kemudian ya kayak belajar bareng gitu aja, nggak ada batasan. Cuman di sini teater Tuman ini mencoba untuk memberikan ruang kepada teman-teman pelajar. Ya meskipun tidak sepenuhnya ya. Melalui festival monolog Tuman ini, teater Tuman ya mencoba untuk memberikan salah satu ruang lah buat kepada teman-teman teater pelajar. Barangkali ingin eksis, ingin coba coba nyali kamu uji nyali di festival. Yuk monggo. Kita sudah mewadahi festival monolog Tuman itu. Alhamdulillah tahun ini sudah berjalan lagi ya, setelah dulu di tahun 2020 itu kita mengawali kembali, terus sampai sekarang ini itu udah 6 penyelenggaraan secara beruntun. Kemudian kita juga alhamdulillah muncul nama-nama teater baru yang ada di Jepara, kayak misal teater Turi itu dulu kan jarang muncul ya Mas ya. Kemudian juga ini teman kita dari Balekambang itu teater Tembang itu juga alhamdulillah tahun ini berani muncul gitu. Ya harapannya sih melalui festival-festival ini, kayak di Jepara sendiri dari komite teater itu kita ada namanya Festera ya Om ya. Festival Teater Pelajar Jepara. Itu juga rencananya tahun ini akan berjalan lagi gitu. November. Jadi Fesmo tuh bulan ini Juli tanggal 25 besok. Terus kemudian Festera tanggal bulan November Fesmo rencananya. 25 Juli, ya. Festera masih bulan November. Nah. Awal atau tengah? Oke. Iya. Ngomong-ngomong kegiatannya Mas Bajuri sendiri saat ini apa aja? Kalau saya masih di ini Mbak, di kampus ya. Iya. Satu kampus. Iya, satu kampus. Terus kemudian kok udah keliling-keliling, saya sering lihat loh. Sementara saya sudah membatasi sih Mbak. Jadi emang ya hanya kegiatan di kampus aja sih. Liputan-liputan masih? Ya liputan itu karena emang tergantung budget ya? Oh bukan. Ya kalau ada waktu buat liputan keluar ya kita liputan keluar gitu. Kayak gitu. Promosi acara teater di Jepara ya Mas. Oh iya. Yang
pegang Mas Bajuri. Ya, kita udah bikin ini akun Instagramnya ada Teater Jepara gitu. Buat teman-teman, buat pemirsa sahabat Erlisa kalau pengen kenal lebih dekat Teater Jepara boleh itu di follow Teater Jepara. Oke, itu yang adminnya Mas Bajuri. Iya. Oke, baik, terima kasih ya sahabat Elisa. Itu tadi penjelasan dari Mas Bajuri yang begitu syahdu, Aduh. dayu-dayu dan aduh enak sekali ya. Untuk sahabat Elisa silakan bisa chat WA-nya di 081805805804 atau juga bisa di TikTok dan juga Facebooknya Erlisa FM Jepara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sponsor yang sudah mendukung acara ini. Ada Sendang Mubarak, ini umroh haji untuk sahabat Elisa yang berkeinginan karena harganya sangat murah, di antara 30 jutaan bisa langsung berangkat 12 hari di sana. Kemudian fasilitas yang didapatkan adalah tiket pesawat, ini visa umroh, hotel, kemudian handing, air zam-zam, kemudian dapat makan 3 kali sehari selama di sana, kemudian asuransi perjalanan ziarah, dan ada airport tag dan domestik. Untuk sahabat Elisa jangan ragu-ragu, apabila Anda ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji bisa memakai Biro Umroh Sendang Mubarak. Terima kasih untuk Sendang Mubarak. Baik, Mas Eko sekarang. Kembali ke Mas Eko, iklan dulu tadi ya Mas ya. Oh ya. Baik, iklan tadi. Oh tadi iklan. Tadi iklan. Baik, ini kembali saya pengen ke Mas Eko tentang kegiatan-kegiatan Mas Eko selama berkesenian di Jepara. Tentunya juga menemukan hal-hal yang kadang di luar dugaan gitu. Hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi selama pengalaman-pengalaman Mas Eko. Mungkin bisa tukar pengalaman lah di sini. Mumpung kita lagi ketemu di talkshow ini, seperti apa kira-kira hal-hal yang mungkin begitu sangat menghimpit begitu ya, kejadian-kejadian seperti apa gitu, Mas? Dalam proses teater, Mbak. Dalam proses teater dong tentunya. Bukan masalah pribadi dong. Berbicara proses, saya sendiri ya asal berjalan. Asal gitu jalan ya. Iya. Dan memang dulu waktu saya kenal teater juga dari sekolah awalnya. Dan kebetulan saya sekolah di SMKI Yogyakarta. Oh iya. Jurusan teater. Iya. Gitu. Waktu itu Jadi memang benar-benar teater kers banget ya. Teater sejak lahir dia, Mbak. Kalau TikTok kan TikTokers, kalau teater kers. Teater kes. itu awalnya nggak sengaja, Mbak. Awalnya main ke Jogja Iya. dengan kakak saya, terus kemudian kakak saya sekolah di sekolah SMSR itu, ada sekolah SMKI. Terus saya pengen sekolah gitu. Masih buka sekolahnya, saya daftar di situ. Hanya keterima itu tahun 2000. Tahun 2000 dari situ kemudian saya berjalan, loh, sekolah kok kayak gini ya. Sekolah kok nonton teater, main ketoprak, terus juga main pantomim gitu. Dan ketemu sama orang-orang ini, kayaknya orang-orang ini muncul di TV, sering muncul di TV, di film ini. Kok di sini? Sekolah gitu. kok malah nyenengin gini? Iya, ya, gitu. Akhirnya saya coba pelajari sampai kemudian saya diarahkan sama guru saya dan diberi beasiswa sampai kemudian disuruh melanjutkan ke universitas. Disuruh masuk ke sastra Indonesia. Oke, iya. Nah, kamu pelajari naskah lakon gitu. Dari bangku kuliah itu terus saya pelajari naskah lakon. Banyak teman-teman yang nulis puisi, cerpen, novel. Tapi saya suntuk dengan teater itu. Nulis lakon, kemudian saya pelajari itu. Baru setelah 20 tahun naskah lakon saya ikut kumpulan di buku-buku naskah lakon teman-teman dibukukan setelah 20 tahun. Iya. Itu pun saya ikut pelatihan-pelatihan setiap tahun selama hampir 4 tahun ini. Saya ikut pelatihan hampir tiap tahun di programnya Labu Lakon, Kala Buku, Yogyakarta, kemudian juga di Komite Teater Dewan Kesenian Jakarta waktu itu, dan naskahnya harus
tema-tema remaja. Saya ambil yang tema remaja itu Iya. karena saya menyadari bahwa saya bergerak di teater di ini di wilayah remaja gitu, di usia remaja, pelajar gitu. Terus kemudian saya mencoba meramu metode-metode tertentu dari hasil pelatihan-pelatihan, workshop, kemudian saya modifikasi, untuk latihan anak-anak pelajar gitu. Karena awal-awalnya juga sempat gagal. Di SMP 1 saya gagal. Di SMP 1 pegang 2 tahun untuk ekstra drama, waktu itu gagal. Terus kemudian di SMK Negeri 1 Bangsri itu selama 2 tahun atau 3 tahun itu gagal. Dalam arti gagal. Gagal itu gagal yang bagaimana? Itu nggak bisa berkembang. Oh gitu. Kemudian ekstranya tutup. Oh iya iya. Itu Dianggap gagal ya. kalau menurut saya itu gagal karena tidak bisa berkembang. Iya betul. Baru yang dengan Among Jiwo ini dengan semangat alumninya waktu itu kami mencoba mencari formula itu 2 tahun. 2 tahun dengan hampir tiap malam itu kami ketemu ngopi terus diskusi. Ya, diskusi dan teman-teman alumni di Among Jiwo itu saya lihat cukup rajin untuk nonton teater keluar. Oh Gitu. iya. Nonton teater di mana Itu aja? kuncinya ya. Kuncinya kayaknya itu ya. Ke Kudus, Iya, betul. ke Semarang. Rajin nonton teater di Iya. luar. Jadi kayak studi banding gitu ya. Ya, mungkin kayak gitu. Mereka apresiasinya cukup tinggi dan yang membuat saya kaget waktu itu adalah mereka ikut workshop pantomim yang diadakan Rumah Pantomim Yogyakarta. Tiba-tiba telepon. Oh, ning ndi sih? Anu Mas, ning dalan ning di Jogja ya Mas. Iya. Di Jogja Wah, mereka keren ikut ya. workshop pantomim di Taman Budaya Yogyakarta waktu Semangatnya itu. di teater sekeren itu ya mereka. Iya, itu tahun berapa ya? 2016 Iya. atau sekitar itu Mbak kayaknya itu. Ketika itu ya. Ketika Iya, itu. ya, terus dari situ mereka mencoba membangun bersinergi dengan adik-adik kelasnya, dengan pembinanya, dengan sekolahan, dan kami bikin program khusus juga setiap tahun pentas ketoprak misalnya, terus kemudian memberi wawasan yang berbeda di teman-teman Among Jiwo bahwa ini ketoprak dan ini teater yang modern gitu. Terus kemudian mereka hampir saat ini programnya cukup padat kalau saya lihat karena di FLS 3N hampir semua kategori mereka ikut. Jadi semua anggota itu terlibat semua, Mbak. Iya. Kalau misalnya ada yang keleleran, itu kita parkir dulu. Oh, Udah, gitu. kamu parkir aja dulu. Kalau misalnya dia nggak bisa ngikutin langkah kita parkir dulu, nggak kita keluarkan, tapi Diparkirin kita dulu. parkir dulu. Kamu udah main dengan teman-teman yang lain dulu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak fokus, kita ambil yang fokus dan hampir beberapa tahun ini kan kita sudah melihat hasilnya. Betul. Gitu. Bahkan ada yang satu angkatan cuma tinggal 2. Oh. Gitu. Iya. Tinggal 2 itu, tapi kan ada yang angkatan yang lainnya. Ketambahan angkatan yang lainnya. Tambahan Jadi angkatan banyak. yang lainnya. Tapi dari 2 anak ini mereka punya semangat Aktif tinggi, banget. belajar yang mau belajar, Mau mau belajar, bisa. iya. Waktu ikut Vismoto itu ya, ikut Vismoto masuk 3 besar Iya. waktu itu. Wah, itu di luar dugaan kita juga itu. Loh, kok bisa masuk ini? Padahal juga waktu itu ya, maaf, aktornya juga pakai jilbab dan muslim dan kami tidak mengharuskan kamu harus kalau main teater harus lepas jilbab, enggak. Jadi kamu pakai jilbab, mau main pakai jilbab, oke, sesuaikan aja. Iya, betul. Kita tata artistiknya Betul, bagaimana. betul. Kita tahu kok. Itu bisa diatur. Apa teman-teman yang di wilayah pelajar yang masih duduk di sekolah, bahkan di bangku kuliah pun, berapa orang sih nanti yang masih bisa bertahan di dunia di bidang Kesenian. teater? Karena teater secara
menjual. Menjual pun juga susah. Betul. Paling susah memang cari sponsornya. Iya. Dan setelah sekian tahun saya di teater dengan Teater Lentera, baru kemarin saya dapat sponsor, Mbak. Oh. Hampir 25 tahun itu. Saya Yang di benar. teater. Baru kemarin. Iya. Karena sebelumnya kalau saya di Jogja itu kan saya di sanggar-sanggar. Sanggar Kopi Moka, Sanggar Suto, terus kemudian di sanggar Sarkem di kampus itu. Terus kemudian saya pernah ikut slang dengan maksudnya slang itu apa ya dulu, sanggar lelangenan atau apa gitu itu ya. di festival teater Yogyakarta, juga beberapa parade teater di Yogyakarta. Dan 2014 saya baru pulang ke Jepara. Oke, Mas Eko. Dari apa yang Mas Eko jelaskan ini, saya juga timbul pertanyaan titik temu. Oh, di sini yang sulit ini gitu ya. Kalau Mas Eko tadi menjelaskan benar-benar sekian tahun berkecimpung di dunia teater, berjuang di dunia teater dengan segala bekal dan ilmu yang Mas Eko punyai, ternyata ujungnya adalah sponsornya sangat susah. Tuh. Ternyata teater ini mencari sponsornya sangat susah. Sekian lama baru dapat satu. Iya, Kemarin. Gitu ya. Berapa ya kalau dihitung tahun 2000 saya sekolah di teater. Oke. Kalau penyutradaraan saya nyutradari pertama itu 2004. Setelah masuk kampus, saya disuruh nyutradarai teman-teman. Kok kamu sutradara lulusan kok teater kok. Teman-teman di sastra itu, satu angkatan itu. Saya nyoba nyutradarai sebisanya aja gitu. Dari situ terus kemudian saya kedapuk sutradara terus dari situ, Mbak. Gitu ya. Tapi dengan saya belajar menulis lakon itu juga baru kemarin. Selain sutradara juga penulis berarti di sini. Ya, penulis cerita, lakon, naskah. ya. Baik, di sini berarti susahnya adalah mencari sponsor, dan sekarang saya pengen bertanya sama Mas Eko, kira-kira seperti apa kegiatan-kegiatan Mas Eko untuk kedepannya, juga harapan-harapan keinginan dari Mas Eko, kolaborasi antara para pegiat seni teater dengan pemerintah, dukungan pemerintah, pinginnya seperti apa agar keluhan tadi tidak terdengar lagi. Susah mencari sponsor. Ini kita garis bawahi, tidak terdengar lagi dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk para seniman teater di Jepara. Inginnya yang bagaimana, Mas Eko? Utarakan di sini. Ini tempat, ini wadah gitu. Kita memfasilitasi aja. Silakan bisa menyampaikan unek-uneknya, yang penting sopan dan santun gitu ya. Silakan. Ya, mestinya pemangku kebijakan, pemangku kebijakan itu melihat potensi dari anak-anak generasinya di sini, kemudian mendorong dan mendukung. Salah satunya memang memberikan fasilitas. Termasuk kemarin juga saya sudah menyampaikan langsung ke pihak terkait tentang kondisi gedung kesenian. Sudah pernah melakukan audiensi dengan pemangku kebijakan atau seperti apa? Beberapa kali bertemu, tapi saya langsung menyampaikan langsung dengan bapak-bapak semua juga, dan saya melihat gedung kesenian juga perjalanannya cukup panjang dengan perjuangan teman-teman sebelum saya, saya respect ke teman-teman sebelumnya. Harapannya ke depan di gedung kesenian itu bisa direnovasi, kemudian menjadi sebuah mini studio teater dengan tempat yang memang cukup untuk pentas drama, idealnya dengan sarana dan fasilitas yang cukup, dan saya kira penonton 100 cukup lah di situ untuk kita menjadi sebuah menjadi sebuah laboratorium kecil dulu sebelum kita bermimpi untuk memiliki taman budaya Jepara ya. Seperti harapan waktu itu ya. Begitu, dan ini dulu kita kelola dulu, terus kita saling bersinergi, dan ini sepertinya sudah banyak berkembang dari semua segi. Teman-teman tari, karawitan, teater
seni rupa. Ini semua itu sudah bergerak gitu. Dan saya melihat salah satunya itu penggeraknya ya ada Mas Kosta, Mas Robi, terus kemudian ada Pak Udi, Mas Aminan Basari, dan tak lupa juga Mas Budi Karya, teman-teman yang lain. Itu mereka semua punya kepedulian untuk menggerakkan juga. Ayolah gitu, membangkitkan Iya, semangat ini ya. bagaimana sih? Bagaimana? Dan beberapa tahun ini, maaf juga sepeninggal dengan Mas Alek Komang dan Pak Iska Wijaya, itu sepertinya kok Jepara sepi. Nggak ada taringnya tentang kegiatan seni budaya itu nggak Iya. ada. Kayak hilang sesuatu gitu. Kayak ada yang hilang. Padahal saya baru masuk itu hingar-bingar, Mbak. Festival Kartini, Jepara Art Carnival, dan itu bisa menggerakkan semua lini perekonomian. Baik. Ekosistemnya seni bergerak beriringan. Iya. Kemudian saya ketemu dengan Pak Mas Iska Iya. di Bulungan gitu. Betul. Di sana ngobrol-ngobrol. Wah, Mas Iska luar biasa ternyata begini. Saya ketemu dengan Pak Hadi, terus saya betul. Penggerak-penggerak yang luar mengekor biasa. dengan Mas Kostam dan teman-teman di situ. Wah, ini luar biasa Jepara ini, perkembangannya luar biasa. Tapi setelah itu kok adem ayem lagi ya, Pak. Padahal alon-alonnya Makin habis bagus. direnovasi, kan? Itu. Kenapa? Oke. Itu menjadi hilang? Nah, baik. Apa yang terjadi itu pertanyaan saya. Oke. Utarakan sepuasnya, tapi durasi. Pertanyaan saya durasinya kenapa? terbatas. Iya. Apa yang terjadi? Baik Mas Bahkan Eko. ini Mbak, teman-teman pantomim juga bergerak ini. Iya, Kita membumikan seni pantomim di Bumi Kartini. Iya, betul. Karena apa? Setiap tahun hampir semua sekolah kebingungan cari pelatih pantomim. Baik, oplos operator luar biasa, ini keren. Ini Mas Bajuri, Bu. Inilah yang saya maui, Mas Eko. Sesuatu unek-unek bisa keluar semua. Semoga setelah dari ini nanti bisulnya sudah jeblos ya. Jadi nanti tinggal kita seperti apa kepada pemangku kebijakan supaya bisa mendengar keluhan-keluhan dari para seniman yang ada di Kabupaten Jepara ini. Dan ini saatnya kita baca chat WA. Nanti Mas Bajuri menanggapi chat WA yang masuk karena durasi waktunya Mas ini tinggal 7 menit ke depan, gak kerasa ya. Dan semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua, dan kedepannya para seniman teater Jepara ini bisa menjadi diperhatikan. Setelah ini ada perhatian tersendiri, kemudian DKD juga ada perhatian sendiri dari pemerintah. Seniman Jepara bisa makin bergerak, punya sesuatu yang lebih tersendiri untuk para seniman di Kabupaten Jepara. Chat WA masuk dan juga TikTok dan juga Facebooknya Erlisa. Dian di Saripan, bagaimana tipsnya menumbuhkan minat anak muda untuk berlatih di seni teater? 1. Chat WA. Bagus di Karang Kebagusan. Bagaimana cara bergabung di teater Jepara? Apakah ada jadwal rutin yang bisa diikuti, minimal untuk usia berapa sampai berapa? Indra di Donorojo, salam kenal untuk para narasumber. Belajar teater itu mudah apa sulit sih? Berapa lama latihan, dan kalau untuk pemula yang tidak memiliki bakat namun ingin berlatih, apakah akan sangat sulit? Baik, terima kasih. Ada 3 chat WA masuk. Ini tadi Mas Eko sudah memberikan tanggapan banyak sekali. Saya beri kesempatan kepada Mas Bajuri untuk menanggapi chat WA masuk. Silakan. Kayaknya mudah-mudah ini jawabannya. Aku belum belajar nih. Aduh. Silakan. Oke, mencoba untuk menanggapi yang pertanyaan pertama, Mbak ya. Bagaimana cara menumbuhkan itu ya rasa minat untuk ikut latihan gitu ya. Iya. Saya kira kalau mau menumbuhkan itu memang harus ada ketertarikan dulu ya. Coba dulu dari nonton gitu. Nonton dulu. Dari nonton dulu. Habis itu menyukai. Habis itu kok pengen kayak gini ya. Kemudian baru coba mengenal lebih dalam lagi. Iya. Dengan latihan kayak gitu. Kalau kita ngomong latihan itu mudah kalau sudah ada ketertarikan. Tapi kalau dipaksakan, ya semua nggak bakal bisa jalan. Apa-apa jangan dipaksakan. Apa-apa jangan dipaksakan, karena masih nggak ikhlas itu. Nggak ikhlas. Tergantung dari minat, niat, dan keinginan. Iya, ada kemauan di situ pasti kita bisa jalan kayak gitu. Lanjut. Lanjut untuk yang cara bergabung nih. Cara bergabung.
Sebenarnya banyak nih ya di Jepara itu ada teater-teater, ada komunitas. Ini tinggal tadi saya Mas Bagus ya. Mas Bagus ini Bagus di Karang Kebagusan. di Karang Kebagusan. Mantap. Mantap. Ini kalau mau gabung ini masih sekolah kah atau kuliah atau umum gitu? Biasanya di tempat lokasinya ada wadah tersendiri ya. Iya, kalau di sekolah-sekolah pasti saya kira masih aman ya. Tapi kalau umum ini yang emang agak susah gitu. Umum. Kalau umum ya mungkin bisa gabung-gabung dulu ya, ketika dia nonton dulu nanti bisa kenalan sama Mas Bajuri. Mas Bajuri sama Mas Eko terutama ya, karena Mas Eko juga pakarnya ini. punya wadah itu kan teater Lentera. Kalau saya nggak punya wadah, saya juga ikutnya di teater Tuman gitu. Maunya diwadahin. Maunya diwadahin. Kalau teater Tuman sendiri kan emang berjangka gitu kan. Kalau udah lulus ya udah gitu. Kayak gitu sih. Baik. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir tadi ada berapa lama latihan supaya bisa, karena nggak punya bakat tapi pengen ikut latihan. Ikut gitu. latihan tuh. Waduh. Jawabannya bingung Mas. Tergantung Tergantung itu gimana? kebutuhannya untuk pentas Untuk apa? Untuk akhir tahun atau untuk pentas perpisahan atau untuk pentas Agustusan. Tapi saya kira gini, setiap dari kita, setiap orang itu pasti bisa berteater. Ya gitu Mas ya. Paling enggak mulai dari bohong lah. Bohong Bohong itu sopo teater sing- ya? Bohong itu teater. Ya kan dia mau bermain peran di situ. Sopo sing ngentut iki? Sopo iki gak Padahal awake ngerti. dhewe ya. Padahal awake dhewe kan dia sudah berperan di situ. Kok malah persepsinya malah ning gone teater diajari sing elek. Seni kejujuran. Iya itu buat menggambarkan yang lebih Iya, gampang betul, kayak betul, gitu. betul. Atau mungkin saat main ke rumahnya orang. Mau makan nggak? Udah kenyang. Iya. Wah, iki lho. Padahal masih lapar ya. Padahal masih lapar. Pengen ditawarin Padahal gitu yang ya. dalam ngena-ngena ketika ketemu orang udah kenyang, udah Ngomong-ngomong Mas kenyang. Bajuri, kalau di teater sering jadi apa rata-rata? Kalau- Antagonis Oh, atau menjadi orang baik atau menjadi bencong? Kalau saya di teater itu lebih ke orang tua. Oh gitu. Iya, karena memang face-nya face orang tua. Iya, tapi kalau di kayak ikut main ketopraan antagonis ya emang mukanya muka antagonis, serem ya. muka serem. Tinggal kasih flash on Iya, udah serem langsung. udah serem langsung, ya. Ya kayak gitu. Boleh nambah dikit Iya, nggak Mbak, tadi silakan. yang disampaikan Mas Iya. Eko tadi soal yang apa sih yang dimintain dari pemerintah gitu ya Mas Iya, ya? betul. Iya, sebenarnya melalui tadi kayak kita ada festival monolog Tuman itu tingkat nasional, kemudian ada Festera tingkat pelajar Jepara, dan mungkin juga nantinya ada kayak misal kerjasama dengan teater luar yang mau main di Jepara. Itu kan sebenarnya kita pengen ada fasilitas yang mewadahi itu. Jadi emang kita mohon lah ya gedung itu kalau bisa ya, daripada membuat yang baru, mungkin kan yang sudah ada itu mungkin direnov dulu. Saya kira itu lebih kita mengimpikannya lebih cepat gitu daripada kita mengandai-andai punya gedung baru kayak gitu. Saya Mending kira itu yang ada direnovasi. mungkin itu karena kayak semisal gini Mbak, kita dengan Fesmoto Festival Monolog Tuman yang tingkat nasional, kita ada dari Bandung, dari Solo, dari Jogja, Surabaya, kita kedatangan tamu, tapi kita menempatkannya dengan ruangan yang sederhana gitu. Kan yang kayak gimana? iya gitu kayak ya. gimana kita emang ya udahlah kita ya kayak ruangan ini misalnya udah kita sulap bagaimana biar jadi ruang biar podcast pantas ya. kayak gitu. Tapi kan mungkin ada tamu-tamu ya beberapa kali sih ada tamu yang dari luar itu baru nyampe sini, loh kok gini ya? gedungnya kayak gini ya. Padahal ya kayak tadi kayak dari Bandung atau dari Solo yang mereka fasilitas Mewah. full mewah, sampai di Jepara Kok gini? kok gini. Kita yang malu sendiri. Iya. Kan? Ya Pak, ya Iya. kita sebagai pelaku seni lah paling enggak kita sudah mencoba memaksimalkan nih bagaimana cara ya kita menghidupkan kesenian di kota kita sendiri kayak gitu, bagaimana cara kita membudayakan. Tapi kalau emang fasilitas itu tidak ada, ya
kasihan kita Pak. Iya, ini kan juga bisa disampaikan ya Iya, lewat talk show betul, ini. betul. Apa unek-unek dari Mas Bajuri ini bisa tersampaikan dan semoga ada perhatian dari pemangku kebijakan sehingga kedepannya bisa ada perkembangan lebih baik Amin. untuk para seniman di Kabupaten Jepara, TKD Jepara bisa dibangun lebih megah kembali. Ini yang saya heran ya, ada TikTok masuk nih. Mas Bajuri idola saya banget. Aduh. Ini kenapa ini kok bisa terjadi seperti ini? Siapa itu, Mbak? Nggak tahu nih, nanti bisa ditelusuri ya. Terima kasih untuk sahabat Erlisa yang sudah masuk dan sudah bergabung di Erlisa FM Jepara yang sudah berikan chat WA-nya di 081805805804. Sekarang yang terakhir Mas, ini saya pengen, tadi kan Mas Eko lebih aktif di pantomim, sedangkan Mas Bajuri lebih aktif di peran antagonis. Saya pengen sambil duduk aja Mas Eko mungkin memerankan pantomim gitu sedikit aja, durasi sekitar 5 detik atau 10 detik gitu, silakan. Sebagai apa kira-kira apa naskahnya, apa alurnya disampaikan dulu terus kemudian lagi praktek. Monggo. Yang simple mudah. Orang bertani, bercocok tanam, Pak Tani apa gitu. Ya? Silakan. Ini ditonton pemirsa Facebook dan TikTok Erlisa. Kita saksikan Mas Eko memerankan pantomim. Oke. Oh, keren tepuk tangan. Kan luar biasa. Wow, ini nggak ada musiknya ya. Kalau ada musiknya pasti. Saya sedikit maksud loh ya, tapi bisa dijelaskan kepada pemirsa tadi sebetulnya memerankan apa sih berdua? Kok bisa kompak? Gak tahu, refleks aja. Iya silakan. Ada Jepara Meme Ya, Club ya. kita juga para mem club gitu. Tadi memerankan apa? Tadi menemukan uang Apa kayaknya. ya? Awalnya itu mau makan permen karet ya. Tapi kayaknya saya teringat sering kali bermain untuk menggelembungkan terus, balon gitu. Tiba-tiba saya refleks aja. Terus kemudian direspon Bajuri, saya minta loh kok malah jadi raket ya. Saya juga refleks gitu. Iya, baik. Mas Bajuri sekarang mungkin antagonis sedikit aja. Marah gitu mungkin sama Dinda gitu. Aduh. Main mimik aja gak apa-apa Iya, ya, mimik karena aja. suaranya juga baru kayak gini. Kenapa ketawa Mbak Dinda? Pasti imut ya, pasti imut. Marahnya imut. Matanya imut ya. Marahnya lucu. Matanya lucu. Wah, berarti aku di sini ditakdirkan untuk menjadi orang yang imut gitu ya. Aduh. Diulang. Aduh, diulang lagi, kita ketawa lagi. Iya, nggak apa-apa, masih ada waktu. Aduh. 2 menit. Aduh. Harus bisa. Tadi gagal loh. Ada di gagal ya. Keluarkan suara mungkin. Tidak akan ku maafkan. Cukup. Dah, cukup.
jam sih. Baik, terima kasih ya Mas Eko, Mas Bajuri, keren banget. Saya jadi betah ya diskusi dan talkshow di hari ini, luar biasa. Dan semoga ini nanti bisa tersambung lagi di lain kesempatan, lain waktu. Dan terima kasih untuk partisipasinya yang sudah berkenan hadir di Radio Erlisa FM Jepara. Untuk sponsor juga terima kasih, Sendang Mubarak sudah memberikan dukungan sepenuhnya kepada Radio Erlisa FM Jepara. Dan juga untuk sahabat Erlisa yang sudah memberikan chat WA-nya, sudah nonton di TikTok dan juga di Facebook-nya Erlisa FM Jepara. Kami esok hari hadir di Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara di jam yang sama, membahas tentang perpustakaan Kartini Jepara. Semoga tetap bermanfaat acara kita, tetap konsentrasi, prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.